Halo, hari ini saya akan bersama-sama dengan Anda membahas soal komunikasi massa, masih dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Komunikasi massa, kita lihat dulu ini ya. Ketika kita ngomong soal komunikasi massa, maka kita perlu melihat apa sebenarnya karakteristik utamanya yang harus ada dalam proses komunikasi massa. Yang pertama dan terpenting ini, bahwa komunikatornya haruslah terlembaga. Terlembaga itu maksudnya apa? Terlembaga itu maksudnya ada organisasi yang jelas. Dan di dalamnya benar-benar ada struktur yang kompleks. Saya ngambil contoh misalnya TV. Perusahaan televisi pasti di dalamnya ada pimpinan. Usahanya pasti ada. Lalu di divisi keredaksiannya misalnya akan ada pemretnya, pemimpin redaksinya, ada reporternya yang tugasnya cari berita, ada editornya yang editing video yang dikirimkan dari lapangan misalnya gitu, ada mungkin ada fotografernya ngumpulin foto-foto lalu nanti di combine jadi video misalnya dan sebagainya. Dan semua orang itu terstruktur. Reporter bertanggung jawab kepada editor mungkin, editor bertanggung jawab kepada redaktur, redaktur bertanggung jawab pada pemret, misalnya gitu. Itu struktur, itu organisasi yang kompleks dan jelas. Nah, yang disebut sebagai komunikasi massa harus punya unsur itu, bahwa hasil komunikasinya adalah hasil dari sesuatu yang terjadi di dalam organisasi itu, gitu. Massa. Yang kedua, kalayaknya. Jelas karena disebut massa, kalayaknya haruslah orang banyak. Orang banyaknya heterogen, campur-campur. Anonim itu tidak definitif namanya. Jadi bahkan orang yang nggak kenal sama pemretnya, orang yang nggak ngerti itu TV kantornya di mana, pun bisa jadi kalayaknya si komunikasi massa. Jumlahnya banyak, tersebar, tidak dibatasi oleh jarak dan geografis. Isi pesannya. Isi pesannya bersifat umum, bukan perorangan atau pribadi. Dan ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan pesan-pesan yang bersifat hanya si A yang perlu tahu, hanya si B yang perlu tahu. Enggak. Ini adalah pesan yang banyak orang mesti tahu. Banyak orang bisa dapat infonya. Sifat komunikasinya satu arah. Kalau ada siaran TV, kan kita nggak bisa nyela gitu. Misalnya, itu ya ada reporter yang melaporkan tentang kondisi traffic, kondisi lalu lintas. Terus dia bilang, hari ini saya berada di jalan ini sedang macet total. Padahal di saat yang sama Anda lagi nonton TV-nya di pinggir jalan itu juga. Dan saat itu, saat Anda nonton TV, jalannya udah nggak macet, jalannya lancar. Tapi kan Anda nggak bisa menghentikan si reporter itu terus bilang, stop, stop, enggak benar, sekarang nggak macet. Nggak bisa. Itu artinya satu arah. Reporternya akan terus ngomong soal macet total, meskipun Anda tahu dengan jelas saat itu lagi nggak macet total. Anda baru bisa memberikan komentar, memberikan masukan sesudah dia ngomong, udah lewat beritanya, baru misalnya ada telepon gitu ya, stasiun TV-nya, udah nggak macet nih gini-gini. Barulah mereka bisa merevisi beritanya. Tapi berita awalnya tadi udah jalan duluan, udah tersiar duluan gitu. Itu yang disebut satu arah. Beda dengan komunikasi interpersonal yang kita ketemu dua orang langsung. Saya bilang sesuatu, saya salah, Anda bisa langsung stop. Enggak, Bu, itu enggak kayak gitu. Maka obrolannya akan berubah. Atau saya ngomong sesuatu, Anda nggak jelas. Anda langsung bilang, stop, Bu, jelasin dulu dong bagian itu. Saya akan balik lagi dulu. Itu yang dimaksud dua arah. Nah, karakteristik lain apa? Ini, komunikasi massa mengutamakan unsur isi daripada hubungan. Maksudnya gimana? Eh, Orang-orang yang bekerja di media massa
itu akan mengutamakan, ini ada berita penting, orang harus tahu, sebarkan. Tidak peduli apakah berita itu akan menyinggung seseorang, gitu ya, atau enggak. Yang penting isinya. Ini penting, informasinya harus disebarluaskan. Beda dengan komunikasi yang sifatnya interpersonal. Misalnya, teman Anda itu berhari-hari jutek gitu, berhari-hari ngamuk-ngamuk melulu, berhari-hari ketemu orang bikin musuh, misalnya gitu. Eh, Lalu Anda sebagai temennya pengen ngasih tahu, beberapa hari ini tuh lo bikin musuh tahu, beberapa hari ini tuh muka lo jutek banget tahu, beberapa hari ini tuh kayak gitu-gitu. Nah, kalau komunikasi interpersonal, dia mengutamakan hubungan, bukan isi. Maka, sebelum Anda ngomongin itu, Anda pasti mikir dulu, eh, tersinggung nggak ya dia? Marah nggak ya? Jangan-jangan nanti nggak mau jadi teman gue lagi, dan sebagainya. Maka bisa jadi terus nggak diomongin, atau cara ngomongnya gimana, atau nggak diomongin saat itu, nunggu beberapa saat lagi, dan sebagainya. Itu kenapa? Karena komunikasi interpersonal mengutamakan hubungan, isi nomor dua. Sebaliknya, yang kita obrolkan sekarang, komunikasi massa, justru mementingkan isi. Yang penting isinya, yang penting informasinya. Perlu sampein apa enggak? Soal hubungan relasi kita dengan siapa, si A, si B gitu ya, ini tersinggung, ini enggak suka dan sebagainya, itu nomor dua. Itu. Yang nomor tujuh, feedback tertunda. Nah, yang tadi kita bisa nyampein kritik, saran, dan sebagainya, tapi beritanya udah lewat gitu. Jadi kita nggak bisa stop saat itu juga. Kemudian yang nomor 8, stimulasi alat inderanya terbatas. Misalnya gini, radio, apa alat indera yang dipakai sama kita buat bisa menikmati radio? Telinga, hanya telinga. TV yang bisa kita pakai alat inderanya apa? Mata, nonton, sama telinga karena dengar suara. Koran, mata aja baca gitu ya. Eh, itu majalah juga baca. Film, mata ngelihat sambil telinga. Terbatas. Berbeda dengan komunikasi interpersonal. Ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, banyak hal bisa kita pakai. Mata kita ngelihat bajunya apa, bibirnya merah merona atau warna lipstiknya apa. Um, kita bisa pakai hidung gitu ya. Parfumnya baru nih, enak baunya. Kita bisa pakai telinga juga, dengerin suaranya, suaranya kencang, semangat, apalagi lemas, lagi lesu, dan sebagainya. Sentuhan juga bisa, gitu. Sambil ngajak ngomong temen, sambil nggak plok, woi apa kabar, plak, gitu. Itu kan sentuhan, itu juga indera. Jadi kalau komunikasi interpersonal bisa melibatkan lebih banyak indera, gitu ya. Dan artinya apa? Kita bisa menangkap makna yang lebih banyak, gitu. Tapi kalau komunikasi massa terbatas. Biasanya hanya satu atau dua alat indera aja. Mata sama telinga itu buat nonton TV, misalnya gitu. Atau bahkan telinga aja buat dengerin radio dan sebagainya. Sehingga karena stimulasinya terbatas, kadangkala kita juga kemudian menangkap maknanya nggak bisa penuh gitu. Ketinggalan misalnya lagi dengan radio terus mesti ngapain dulu ada berita penting jadi ketinggalan gitu. Nah, hal-hal macam itu bisa terjadi dalam komunikasi massa kayak gitu. Itu kira-kira bedanya komunikasi massa dengan bentuk komunikasi lainnya. Semoga udah jelas sampai sini ya. Nanti kita lanjut lagi di tema berikutnya soal komunikasi massa.